Pada video kali ini, Mimin akan kembali membacakan sebuah cerita horor, dan cerita horor kali ini ditulis oleh Haryo Triaji dengan judul Tumbal Pesugihan Salah Sasaran, Kisah Keluarga Penyembah Berhala. Pada awal cerita, keluarga itu kompak untuk mengikat kontrak tumbal dan pesugihan. Namun, kisah mereka berkelok tajam tak terduga di ujung nyawa. Tidak hanya warga sekitar yang menyimpan kecurigaan itu. Saya rasa hampir semua orang di kota itu menyimpan pertanyaan yang sama. Bagaimana bisa keluarga yang awalnya begitu melarat menjadi super kaya dalam hitungan minggu? Sebuah pola lama yang terus terjadi. Cerita lama yang tak akan habis diceritakan sepanjang keturunan Adam dan Hawa. Sebelum cerita ini ditulis, kabar meninggalnya anggota keluarga super kaya itu sampai di telinga kami, hingga membuat kami semua terdiam sejenak. Setelah mendengar kabar itu, konon salah satu anggota keluarga itu meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun, dugaan tentang tumbal pesugihan lebih dominan ketimbang kabar yang beredar. Keluarga super kaya yang dimaksud adalah sebuah keluarga kecil yang dulu bisa dibilang melarat. Keluarga itu beranggotakan 5 orang: Mbah Rejo, Pak Marno, Mardi, Kasan, dan Lek Sardi. Istri Pak Marno dikatakan sudah meninggal sejak lama. Konon, kemiskinan membuat istri Pak Marno stres lalu meninggal. Tak ada yang tahu kebenarannya. Mbah Rejo sudah berusia 82 tahun. Sudah dipanggil Mbah Buyut oleh tetangga dekat. Namun, Mbah Rejo masih bugar, suaranya masih menggelegar, dan hidupnya selalu lurus. Bahkan ketika kemiskinan menjadi teman sehari-hari, beliau sangat jarang mengeluh. Pak Marno anaknya tidak bisa dikatakan pemalas. Entah kenapa, dia tak pernah mujur ketika bekerja atau ketika membuka usaha sendiri. 2 anaknya, Mardi dan Kasan, tidak jauh berbeda. Bahkan, kemiskinan malah mendekatkan keduanya ke hal-hal gaib. Keduanya mulai percaya bahwa hidup mereka hanya bisa berubah lewat tumbal dan pesugihan. Mardi dan Kasan ditambah paman mereka, Lek Sardi, adalah contoh orang-orang yang menderita karena ketidakadilan. Mereka korban dari ketimpangan jabatan dan kekuasaan yang mana tak bisa diceritakan di sini. Singkat kata, keluarga ini putus asa. Tanah mereka hilang, kebun untuk investasi dijarah. Nyala semangat hidup mereka sudah lama meredup. Diawali oleh Pak Marno. Salah satu pekerjaan Pak Marno adalah pengepul ban bekas. Profesi yang belum lama dia geluti setelah gonta-ganti pekerjaan. Salah satu jujugannya mencari ban bekas adalah garasi bus. Saat itu, bus dalam kota masih ramai. Pak Marno cocok dengan para pegawai di sana, termasuk dengan pemilik garasi bus itu. Dari pengepul ban bekas, Pak Marno mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pegawai tetap di sana. Pekerjaannya antara membantu mencuci armada, bersih-bersih kantor, sampai mengantar pemilik garasi berbelanja kebutuhan armada. 2 anaknya, Mardi dan Kasan, bekerja di pasar. Mardi berjualan sayur mayur, sementara Kasan menjadi pekerja di sebuah warung mie ayam. Masih berdekatan dengan pasar. Sementara itu, Lek Sardi bekerja sebagai buruh tani, sesekali ikut menjaga kebun kelapa. Saat itu, keempat anggota keluarga melarat itu bekerja dengan segala daya yang mereka bisa. Namun saat itu juga, gaji yang mereka dapatkan tak seberapa. Kekecewaan karena ketidakadilan ditambah beban ekonomi yang makin menghimpit membuat jalan pintas ditempuh bersama-sama. Dimulai dari Pak Marno. Pak Marno yang semakin dekat dengan pemilik garasi mendapat cerita bahwa usaha transportasi itu menggunakan jasa paranormal supaya langgeng. Tolong bagian ini diingat.
Jasa paranormal hanya digunakan supaya usahanya bisa terus bertahan, tidak mengincar keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang singkat. Kenapa begitu? Kalau bisa langsung sukses, bukannya kedepannya lebih enak? Tanya Pak Marno kepada pemilik garasi. Maaf, saya tidak diizinkan menuliskan nama beliau di sini. Pemilik garasi menjelaskan secara singkat. Intinya, jika ingin mengincar kesuksesan dalam waktu singkat, tumbal yang dituntut sudah tak masuk akal, yaitu nyawa. Lebih baik ambil paket standar daripada nyawa yang harus hilang. Konsep pesugihan adalah mengambil rezeki dari keturunan yang akan datang. Menurutnya, itu saja sudah cukup menyiksa, tak perlu berlebihan. Suatu kali, pemilik garasi pernah mengajak Pak Marno menemui paranormal yang menjaga pesugihan armadanya. Pak Marno banyak belajar dari beberapa pertemuan itu, termasuk ketika mengajak Kasan dan Lek Sardi. Sejak saat itu, Pak Marno sudah menyimpan hasrat pribadinya. Kedekatan Pak Marno dengan pemilik garasi membuatnya mudah mendapatkan akses ke paranormal itu. Kesempatan yang sebetulnya sulit didapat orang biasa. Paranormal di selatan kota itu memang pilih-pilih klien. Privilege itu mengantar Pak Marno mempelajari salah satu kontrak gaib untuk sukses dalam waktu yang singkat. Kontrak gaib itu ada banyak ragamnya. Syaratnya juga cukup rumit. Kalau boleh menyederhanakannya, kontrak itu membutuhkan tumbal nyawa. Tidak harus dari lingkar keluarga, bisa siapa saja, tak memandang siapa, random. Inilah salah satu kontrak gaib yang sangat jahat. Pak Marno, dua anaknya dan Lek Sardi sepakat untuk sama-sama mengikat kontrak. Baharjo naik pitam ketika tahu keturunannya hendak mengikat kontrak tumbal dan pesugihan demi keluar dari jerat kemelaratan. Baharjo tidak terima, namun usia memang tak berbohong. Dia tidak berdaya ketika kehabisan nafas setelah mengamuk. Baharjo malam itu hanya bisa berbaring, menahan sakit di dada karena sesak, menahan kecewa yang begitu dalam kepada anak keturunannya. Dia hanya bisa menangis sembari memohon maaf kepada Gusti Allah. Singkat cerita, keempat orang penuh kekecewaan itu mengikat kontrak gaib. Mereka mulai menyembah berhala, melupakan ajaran Tuhan. Pak Marno semakin dekat dengan pemilik garasi. Hingga sekitar 1 bulan kemudian, Pak Marno ditunjuk sebagai kepala garasi. Padahal di sana masih banyak pegawai yang lebih mumpuni dan berpengalaman. Penunjukan ini anehnya tak menimbulkan pertentangan. Semuanya damai dan aman. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberi pendengar gambaran betapa besar kekuatan kontrak gaib itu. Dua anaknya langsung moncer kurang dari 1 minggu. Mardi kini dipasrahi 1 los di pasar. Sementara itu Kasan mengambil alih usaha mie ayam di mana dia sebelumnya cuma sebatas pegawai. Lek Sardi bernasib seperti Pak Marno. Disayang pemilik kebun, Lek Sardi bahkan dijanjikan mendapat sertifikat dari sebagian kebun yang kelak akan sepenuhnya menjadi miliknya. Seperti yang sudah diceritakan, hanya dalam hitungan minggu, kata melarat sudah menjauh dari keluarga Pak Marno. Hidup mereka berubah drastis. Masing-masing mendapat kontrak yang berbeda. Pak Marno dan Lek Sardi mendapat kontrak pengasih dan pemikat. Mardi dan Kasan mendapat kontrak pesugihan penarik uang atau anak bajang dan kesaktian. Kontraknya boleh berbeda, tapi syaratnya tetap sama, yaitu tumbal nyawa. Dalam hitungan minggu, mereka bisa dibilang sudah kaya jika dibandingkan tetangga dan nasib mereka yang dulu. Dalam hitungan tahun, Pak Marno sudah menjadi pemilik garasi bus itu. Dulu, armada Pak Marno sempat merajai jalanan di kota itu sebelum amblas karena tumbal salah sasaran. Mardi menjadi distributor sayuran segar ke beberapa provinsi. Kasan masih berjualan mie ayam yang rasanya jauh dari kata enak, tapi bisa membangun beberapa kontrakan dan tanahnya tersebar di beberapa kecamatan.
Lek Sardi menjadi pemilik puluhan petak sawah dan kebun kelapa. Bahkan dalam waktu dekat, greenhouse Lek Sardi sudah selesai dibangun. Cerita tadi adalah sekilas timeline kesuksesan keluarga Pak Marno dalam waktu singkat. Kini, kita masuk ke bagian tragedi yang mulai dialami keluarga kecil ini. Jadi, anggota keluarga yang baru saja meninggal adalah Kasan. Salah satu berkah dari kontrak yang dia terima adalah kesaktian. Kelebihan ini membuat Kasan cukup percaya diri untuk menjadi seorang paranormal. Selama beberapa bulan, Kasan memang mulai kedatangan banyak tamu untuk memakai jasanya. Hingga pada sebuah sore, Kasan mendapat telepon. Salah satu kliennya bersedia memenuhi syarat penggandaan uang. Warga melihat Kasan keluar rumah mengendarai hardtop, mobil kesayangannya. Wajahnya nampak semeringah. Dia menyapa warga yang tengah berkumpul di pos ronda. Katanya mau menjemput rezeki. Malam harinya, keluarga Pak Marno dikagetkan dengan telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa Kasan mengalami laka lantas di dekat jalur provinsi. Tidak ada luka luar, padahal hardtop yang dia kendarai ringsek di bagian depan. Namun kata orang, organ dalamnya hancur, terlihat dari tubuhnya yang berubah menjadi berwarna ungu. Mulai saat itu, desas-desus soal tumbal mulai terdengar. Ada yang menduga bahwa Kasan dijadikan tumbal oleh saudaranya sendiri. Pasalnya, selama beberapa minggu terakhir, di jalan desa sering ada uang jatuh. Karena terlalu sering, warga menjadi curiga. Jangan-jangan itu uang tumbal yang akan mencelakakan siapa saja yang memungutnya. Dan jika dipikirkan lagi, hanya keluarga Pak Marno yang punya kekuatan seperti itu. Kelebihan yang sudah menjadi rahasia umum dan meresahkan. Pasalnya, beberapa bulan yang lalu, 2 warga desa meninggal dunia karena memungut dan menyimpan uang tumbal. Katanya, 2 warga itu meninggal karena COVID-19. Namun, tak ada yang percaya karena keduanya termasuk warga yang jarang sekali keluar rumah. Dan di pagi hari, Pak Marno dan Mardi lebih banyak diam ketika warga sibuk mendirikan tenda untuk melayat. Sementara itu, Lek Sardi tidak terlihat. Sebuah pagi yang seharusnya muram, tapi hawa yang terasa lebih kepada mencekam, terasa begitu tegang. Sebuah pagi yang ketika hampir beranjak siang, sebuah kegaduhan meledak. Dari dalam rumah, beberapa ibu tetangga yang sedang membersihkan rumah berteriak histeris. Mbah Buyut, orang tua yang dicintai warga, Mbah Rejo yang masih bugar di usia 82 tahun, mendadak muntah darah. Dadanya yang tinggal tulang kembang kempis menandakan kesulitan bernafas. Batuk yang terdengar sangat kolosal diiringi muntahan darah terjadi selama beberapa detik. Mbah Rejo seperti kehilangan daya hidup ketika matanya menjadi putih sempurna. Sebelum terjatuh, Mbah Rejo sempat berujar, Ya Allah. Tak ada yang tahu makna ungkapan Mbah Rejo, apakah sebagai bentuk permohonan untuk ampunan atau kekecewaan yang mendalam kepada anak dan cucunya. Siang tadi menyusul Kasan cucunya, Mbah Rejo meninggal dunia. Dari saku kemeja batik lengan panjang itu, seorang tetangga menarik keluar uang 20.000. Konon pagi tadi, Mbah Rejo memungutnya di jalan. Pak Marno dan Mardi berpelukan sambil menangis. Dari dalam bilik terdengar raungan getir, disusul ucapan, Ampun, ampun. Itu suara Lek Sardi. Lolongannya terdengar menyayat hati. Pemakaman untuk 1 orang berubah menjadi 2. Ratapan dari Pak Marno dan Mardi mendominasi. Kehilangan Mbah Rejo nampaknya tidak masuk akal rencana tumbal mereka. Sementara itu, dugaan soal tumbal dan pesugihan masih menjadi pembicaraan warga yang datang melayat. Apakah tragedi itu sudah usai? Tunggu dulu. Tepat tengah hari, warga mulai heboh. Beberapa pini sepuh atau orang tua desa mengaku melihat sosok Dewi, istri Pak Marno, yang katanya sudah meninggal sejak lama. Para orang tua itu mengaku melihat Dewi berbaur dengan para pelayat lainnya. Ada juga yang mengaku melihat Dewi di dalam dapur sedang membersihkan tungku untuk memasak. Ada juga yang melihat Dewi
sedang menyiapkan kain jarik untuk memandikan Mbah Rejo. Pak Marno pucat pasi ketika mendapat laporan itu. Mardi diam saja, tak paham dengan apa yang terjadi. Maklum, Mardi masih terlalu bocah ketika ibunya meninggal. Sementara itu, Lek Sardi akhirnya keluar dari bilik dengan raut wajah panik. Endi Dewi?" Makian dan kemarahan Lek Sardi semakin menambah ketegangan di acara layat itu. Selama beberapa menit, Lek Sardi berlari mengelilingi rumah untuk mencari Dewi. Kalau tidak ditahan warga, Lek Sardi sudah meraih pacul hendak dihantamkan ke kepala Dewi. Kalau ketemu, masalahnya Dewi tak ada di sana. Warga yang ikut mencari juga tak berhasil. Hingga pada akhirnya ketegangan reda dan cerita-cerita spekulasi rumor mulai merebak. Kenapa Kasan meninggal? Kenapa Mbah Rejo mati mendadak? Kenapa Dewi muncul? Siapa yang menumbal? Siapa yang menjadi tumbal? Hingga menjelang sore, sebelum pemakaman Kasan dan Mbah Rejo, pertanyaan itu tak terjawab. Pak Marno dan Mardi ikut berjalan di belakang rombongan pelayat yang mengantar 2 jenazah menuju kuburan desa. Lek Sardi sibuk menatap jalanan desa ketika tiba-tiba muntah darah, matanya memutih dan terjatuh sambil bergumam, "Ya Allah, kali ini tak ada uang tumbal 20 ribuan yang tersimpan di baju Lek Sardi." Arus pelayat terhenti, ketegangan kembali terbangun. Hari ini warga menguburkan 3 jenazah yang masih satu keluarga. Kami tidak tahu harus bagaimana selain menguburkan mereka secara layak. Pak Marno dan Mardi tak lagi berjalan berdampingan. Keduanya saling menjauh dan terlihat sangat waspada. Sore dan gerimis mengantar pelayat kembali ke rumah duka. Warga memutuskan mengantar dan menjaga Pak Marno dan Mardi sampai di rumah duka. Di sudut kanan rumah, di bawah kanopi, tampak sosok Dewi yang menjadi misteri itu. Saya tak tahu sejarah Dewi dan desa itu, namun warga seperti histeris melihat kedatangannya. Ada yang berdoa, ada yang menyebut nama Allah, ada yang memaki, ada yang terdiam saja. Mardi ikut terdiam. Dia sibuk mengamati sosok ibunya yang konon sudah lama meninggal. Pak Marno juga terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia bergumam, "Ampun, ampun, ampun." Disusul, "Ya Allah." Sebelum muntah darah dan ambruk, Pak Marno belum meninggal. Dia cuma kehilangan kesadaran. Tubuhnya panas sekali, kata warga yang membopong masuk rumah. Mardi masih terdiam ketika dia bergumam, "Emak." Bini sepuh desa menangis sejadi-jadinya. Sosok Dewi tak lagi terlihat. Di situ warga pulang dengan 1000 pertanyaan. Dan itulah akhir dari cerita Tumbal Pesugihan Salah Sasaran, kisah keluarga penyembah berhala. Dan Mimin akan kembali melanjutkan dengan cerita yang berbeda. Kali ini ditulis oleh Kalong dengan judul Aku Tumbal Perjanjian Ilmu Hitam Ayahku. Cerita berawal. Namaku Putri. Kejadian ini terjadi di saat menginjak usia 4 tahun. Masih terekam jelas di ingatan hingga saat ini. Berawal dari keegoisan ayah, ibu dan keluarga ibuku, di mana saat itu kakek, ayah dari ibuku, mengetahui hubungan ayah dan ibu. Bukan tanpa alasan, kakek melarang keras ibuku mempunyai hubungan dengan ayah. Dikarenakan kakek yang pada saat itu seorang yang terpandang dengan harta melimpah, sementara ayah hanyalah orang biasa yang kurang berkecukupan. Ayah bercerita kepadaku, saat itu saking tidak sukanya kakek kepada ayah, kakekku sampai membayar preman untuk memukuli ayah. Tapi karena mungkin ayah sangat mencintai ibu, dan begitupun sebaliknya, mereka masih tetap nekat melanjutkan hubungannya secara diam-diam. Tapi itu tidak berlangsung lama.
karena akhirnya kakek mengetahuinya lagi. Kembali, ayah menjadi bulan-bulanan preman kampung. Sejak kejadian saat itu, ayah pergi menghilang dari kampung menuju Pulau Jawa untuk mendatangi satu gunung di daerah Jawa Tengah. Selama kurang lebih 1 tahun ayah berguru, dan selama itu ibu mencari keberadaan ayah. Bahkan saat itu ibu akan dijodohkan oleh kakek. Ibu pun menolaknya. Dari hasil ayah berguru itu, ia dibekali satu kitab atau buku yang di dalamnya terdapat amalan atau tata cara seperti ritual. Ayah bercerita, ritual itu yang tidak lain sebagai pemanggil setan atau jin, di mana jin tersebut disuruh oleh ayah untuk mengganggu keluarga ibuku, terutama kakek. Entah apa yang terjadi, kakek yang tadinya sangat menentang keras hubungan ibu dan ayah, tapi sejak ayah melakukan ritual itu, kakek menjadi baik, bahkan langsung merestui ayah dan ibu menikah. Kesempatan itu langsung tidak dilewatkan oleh ayah yang langsung menikahi ibu. Acara pernikahan pun dilaksanakan dengan sangat mewah dan dilangsungkan 3 hari 3 malam. Mulai acara dangdut sampai acara yang lain dilangsungkan, yang membuat orang-orang heran. Semua biaya pernikahan ditanggung oleh kakek. Malahan ayah tidak sepeser pun mengeluarkan biaya. Sampai segitunya. Padahal dulu boro-boro ngasih uang. Lihat ayah deket sama ibu saja, kakek pasti murka. Hari, bulan, dan tahun pun berganti sampai ibu melahirkan aku. Dan di saat usiaku 4 tahun, di sini awal mula sifat ayahku berubah. Ayah yang saat itu dipercaya oleh kakek menjalani usaha keluarga, bahkan kakek sampai mempercayakan sepenuhnya kepada ayah. Ia mulai malas-malasan, mulai main perempuan, dan lainnya. Setiap hari yang ayah lakukan hanya menghambur-hamburkan uang dengan cara main perempuan. Mungkin efek ritual yang dulu ayah lakukan mulai luntur, dan akhirnya kakek kembali murka. Semua aset dan fasilitas diambil alih oleh kakek, dan ayah pun diusir dari rumah. Karena pada saat itu juga ibu sudah sangat sakit hati dan tidak kuat dengan kelakuan ayah. Akhirnya ibu pun menggugat cerai. Mendengar itu, ayahku tentu tidak mau, karena selama ini apa yang ayah punya semuanya dari keluarga ibu. Tapi saat itu ibu sudah benar-benar tidak tahan. Meski ayah tetap tidak terima, dan pada akhirnya ayah dan ibuku resmi bercerai. Dari kejadian perceraian, diusirnya dari rumah, ayah kembali mendatangi tempat ritual dulu, melakukan apa yang dilakukannya dulu, berharap kakek dan ibu bisa menerima ayah lagi. Tetapi ritual yang kedua ini gagal, karena sebelum melakukan ritual, ada yang ayah lupa, yaitu puasa moteh selama 40 hari. Sepeninggal ayah ke Jawa Tengah, ibuku memutuskan untuk menikah kembali dengan tetangga kami sendiri, yang tidak lain adalah teman ayah sendiri, namun usianya jauh di bawah ibu. Entah siapa yang memberitahu ayah. Karena 3 hari berselang, ayahku datang ke rumah dengan membawa golok mencari ibu dan suami barunya tersebut. Saat ayah datang, ia langsung mengamuk dan ingin menyerang ibu, ayah tiri dan kakek. Tapi beruntung karena dihadang oleh preman yang menjaga rumah kakek. Singkat cerita, karena ayah merasa kecewa oleh ibu dan kakek, apalagi sekarang ibu menikah dengan teman sendiri, membuat ayah semakin gelap mata. Saat itu ayah kembali berguru, tapi kali ini ayah langsung meminta kepada gurunya ingin segera menumbangkan kakek dengan cara membuat kakek bangkrut. Dan disinilah awal mula ayahku melakukan perjanjian dengan jin, di mana guru dari ayahku itu menawarkan jika ingin cepat membuat kakek menderita, ayah harus melakukan perjanjian dengan jin, yang dimana perjanjian tersebut mengharuskan aku dinikahkan dengan jin tersebut. Menikah secara gaib. Aku yang saat itu tidak tahu apa-apa harus menjadi korban keegoisan mereka. Dan benar saja, sejak dilakukannya perjanjian itu, aku mulai merasakan hal-hal aneh, di mana aku yang masih di usia itu, tapi sudah mengalami mimpi basah yang seharusnya itu terjadi pada perempuan dewasa, bukan pada anak usia 4 tahun sepertiku. Di dalam mimpi, aku sering didatangi oleh sosok hitam besar yang langsung memaksa berhubungan badan. Aku yang saat itu belum paham dan tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu, hanya bisa diam tanpa berani untuk bertanya kepada siapapun dengan apa yang terjadi kepadaku, yang mungkin otomatis perjanjian
perjanjian ayah dengan jin tersebut berhasil. Terbukti hanya dalam waktu 3 bulan saja, kakekku mengalami kebangkrutan usaha yang kakek rintis dari dulu. Sekarang mulai habis dan melemah. Di waktu 3 bulan proses kakek mengalami kebangkrutan, ada hal-hal aneh yang setiap harinya terjadi di rumah ataupun di tempat usaha kakek. Hal aneh yang pertama adalah terjadi di gudang penyimpanan padi dan beras yang berada di belakang rumah, di mana tempat penyimpanan yang kakek khususkan untuk menyimpan stok hasil panen itu. Ditemukan banyak ular hitam dengan berbagai bentuk, dari mulai yang terkecil sampai ukuran 3 meter. Mungkin jika hanya ular biasa, jumlahnya hanya beberapa ekor saja, tapi yang ditemukan jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. Terdapat di tengah gundukan karung, bergelantungan di atap. Bahkan saat orang suruhan kakek mengangkat beberapa karung beras, terlihat ular itu seperti menyembur keluar dari tanah. Padahal selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada kejadian seperti itu. Jikapun ada hanya 1 atau 2 ekor saja, itu pun ular sawah atau ular biasa. Tapi ini jumlahnya ratusan dengan warna ular hitam pekat. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengambil hasil panen, tapi hasilnya nihil. Karena setiap mengangkat atau mengambil karung berisi beras, pasti ular-ular itu semakin bermunculan. Ada satu hal yang membuat semuanya heran. Dari sekian banyak ular, tidak ada satupun yang menyerang kakek dan para pekerja. Padahal secara logika, sifat ular jika diganggu atau didekati, kalau tidak kabur, pasti menggigit. Tapi tidak pada ular-ular ini. Terlihat hanya menggeliat-menggeliat saja. Dan jika diangkat menggunakan kayu, ular itu tidak melawan, terkesan hanya diam saja. Melihat hal tersebut, kakek pun dibuat kesal karena semakin diusir dan disingkirkan. Ular itu seperti tidak ada habisnya, bahkan semakin banyak. Yang kakek takutkan, ular-ular itu menjalar ke tempat lain atau masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya, dengan sangat berat hati, kakek memutuskan untuk membakar gudang penyimpanan padi dan beras tersebut, meski masih terdapat banyak padi dan beras di dalam sana. Namun kakek tidak ingin ular-ular tersebut masuk ke rumah atau ke rumah warga. Disaksikan oleh para warga dan RT, RW, kakek pun membakar gudang penyimpanan itu. Nenek, ibu, dan keluarga yang lain pun sangat bersedih melihat semuanya, termasuk warga yang menyaksikan kejadian pada saat itu. Tak butuh waktu lama, proses pembakaran gudang pun selesai. Dan alangkah terkejutnya aku dan semua warga yang menyaksikan ketika mengetahui tidak ada satupun bangkai ular atau bekas ular terbakar. Yang tersisa hanya puing-puing dan sisa-sisa beras yang tidak terbakar sempurna. Karena merasa penasaran, satu persatu puing-puing diangkat. Bahkan karung yang berada di tumpukan bawah pun diangkat semua. Tapi tidak ada satupun terdapat bangkai atau tanda-tanda bekas ular terbakar. Melihat hal aneh yang terjadi saat itu, kakek berpikir dan merasa ada yang tidak beres. Namun saat itu, kami semua belum tahu apa dan siapa yang sudah tega berbuat seperti itu. Hal aneh yang terjadi di gudang tempat penyimpanan padi belum diketahui penyebabnya. Kembali kakek mengalami musibah lainnya, di mana sawah kakek yang seharusnya siap panen mengalami gagal panen dikarenakan diserang oleh hama yang menyebabkan 2 hektar lebih rusak semuanya. Sementara sawah warga yang berada di dekat dengan sawah kakek, tidak satupun yang terserang oleh hama itu, yang menyebabkan kerugian sangat besar saat itu. Ditambah usaha kakek yang lain mengalami kerugian serupa akibat dari kejadian tersebut, membuat kakek jatuh sakit. Sudah hampir 1 tahun kakek tidak mempunyai penghasilan, dikarenakan setiap kakek memulai selalu gagal. Begitupun dengan sawah, setiap akan panen pasti selalu habis diserang hama. Sementara sawah warga yang lain tidak pernah mengalami hal tersebut. Akhirnya, dengan sangat berat hati, kakek menjual semua sawahnya. Semenjak saat itu, ekonomi keluarga kami mengalami masalah karena andalan kami hanya dari usaha dan sawah kakek saja. Hal tersebut yang mengharuskan kami sedikit mengirit. Masalah ekonomi yang kami alami membuat sikap ibu menjadi berubah kepadaku. Aku yang dari dulu tidak pernah mengalami kekerasan, dibentak oleh ibu pun aku tidak pernah. Tapi sekarang semuanya berbeda.
bukan hanya bentakan saja. Jika ibu sedang kesal atau ada masalah, pasti aku yang menjadi sasarannya. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Kini aku sudah beranjak dewasa, tetapi mimpi yang terus menghantui itu masih tetap terjadi di malam-malam tertentu. Pada saat itu, aku belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadapku. Dan inilah yang akan menjadi penyebab mimpi buruk sampai saat ini. Tepat saat usiaku menginjak 26 tahun, aku memutuskan untuk menikah. Namun pernikahanku tidak bertahan lama. Padahal rumah tangga saat itu tidak ada masalah, bahkan bisa dibilang harmonis. Tetapi entah kenapa suamiku memutuskan untuk menceraikan dengan alasan yang tidak jelas. Apa mungkin karena aku mengalami keguguran? Untuk alasan suamiku meninggalkanku. Entahlah, sempat aku mencoba kembali membuka hati, tapi tetap saja sama. Setiap ada lelaki yang mendekati dan ingin menikahi, selalu saja gagal. Lagi-lagi dengan alasan yang tidak jelas. Selang 2 bulan, aku kembali dekat dengan seseorang yang pada akhirnya sampai melangsungkan pernikahan. Sempat hamil, namun lagi-lagi mengalami keguguran. Dan yang lebih parahnya, kembali suami menceraikan. Dari usia 26 sampai 28 tahun, pernikahan sudah sebanyak 5 kali dijalani, tapi tetap selalu gagal. Dan selama 5 kali itu, aku selalu mengalami keguguran dan mimpi pun semakin menghantui, di mana sosok yang datang di mimpi itu selalu memintaku untuk melayani selayaknya suami istri. Sampai di suatu malam, di dalam mimpi sosok itu pernah berkata, "Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bertahan lama jika menikah dan tidak akan mempunyai keturunan. Karena akulah suamimu, dan selama kau mengalami keguguran itu adalah anakku, dan aku berhak membawanya." Dari mimpi itu membuat aku mencoba untuk bertanya-tanya ke sana kemari. Sudah beberapa orang pintar yang aku datangi, namun tak satu pun yang bisa menjawab apa yang sedang aku alami. Sampai di suatu hari, temanku menyarankan untuk ruqyah yang tempatnya tidak jauh dari rumah temanku tersebut. Singkat cerita, aku diantar temanku pergi ke tempat ruqyah yang direkomendasikan. Setelah sampai dan bercerita kepada Pak Ustadz, akhirnya proses ruqyah pun dilakukan. Dimulai dari Pak Ustadz membacakan beberapa kalimat Al-Quran. Aku masih sadar, tapi saat jari-jari Pak Ustadz seperti menusuk-nusuk di punggung, yang aku rasakan saat itu, punggungku seperti terbakar, dan aku merasakan seperti ada banyak duri yang menancap di punggung. Tak lama pandanganku seketika menjadi gelap, dan aku tidak sadarkan diri. Menurut penuturan temanku, saat aku tidak sadarkan diri, aku mengalami kerasukan dan mengamuk sambil berteriak kesakitan, hingga makhluk yang ada di dalam tubuh memberitahukan semuanya. Makhluk itu memberitahu siapa dalang di balik semua ini, yang tak lain adalah ayah sendiri. Di mana dalam perjanjian itu, sampai kapanpun aku tidak akan pernah bertahan lama jika menikah, dan setiap ada orang yang mendekati, pasti ujungnya selalu menjauh, dan aku pun tersadar kembali. Setelahnya, aku langsung disuruh mandi. Entah dari mana saat aku mengguyurkan air, tiba-tiba ada beberapa kelabang jatuh dari badan yang ikut tersiram. Sontak aku kaget dan langsung cepat-cepat menyelesaikan mandi. Selesainya aku memberitahukan kejadian tadi kepada Pak Ustadz, dan Pak Ustadz menjawab, itu adalah salah satu gangguan yang ada di dalam tubuh. Aku disarankan untuk menemui ayahku untuk mencabut perjanjian tersebut, karena hanya ayahkulah yang bisa mengakhiri perjanjian itu. Tak ingin berlama-lama, esoknya aku menuju rumah ayah yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal, karena di luar kota. Singkatnya, aku pun sampai di rumah beliau. Meski dengan perasaan was-was, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya langsung tentang apa yang telah terjadi kepadaku dan kepada kakek. Tolong ayah jujur sama Putri. Apa yang sudah ayah lakukan sama kakek dan Putri? Putri pengen ayah jujur. Apa ayah gak kasihan sama Putri? Apa ayah tega lihat Putri yang sudah 5 kali menikah tapi selalu gagal? Tanyaku pada saat itu sambil menangis. Maafin ayah Putri. Ayah terpaksa melakukan ini semua karena ayah sakit hati oleh kakek dan ibu kamu.
Ayah sakit hati dengan kesombongan kakekmu. Ayah sakit hati oleh ibumu yang tanpa perasaan menikah dengan teman ayah sendiri. Jawab ayahku sambil tertunduk. Bukankah itu semua kesalahan ayah sendiri? Apa ayah tidak sadar sebelum ini terjadi apa yang sudah ayah perbuat? Kakek dan ibu tidak akan mengusir ayah jika saat itu ayah tidak gelap dengan harta, tidak gelap dengan perempuan. Tapi kenapa ayah tega? Aku anakmu sendiri yang dijadikan tumbal perjanjian ilmu hitam yang ayah anut. Kenapa? Tanyaku. Maafkan ayah. Ayah menyesal. Ternyata yang ayah lakukan salah. Ayah pikir ayah bisa merasakan senang dan puas melihat kakek dan ibumu hancur. Tapi ayah salah. Ayah keliru. Sekarang kamu yang harus menanggung akibat dari keegoisan kami. Maafin ayah, Putri. Semuanya sudah terjadi ya. Semuanya sudah terlanjur. Percuma disesali. Sekarang Putri mohon sama ayah, tolong batalin perjanjian ayah dengan jin sialan itu. Putri lelah. 24 tahun Putri terus-menerus diganggu, terus-menerus harus mengalami mimpi yang buruk, didatangi sosok hitam. Dan harus sampai kapan Putri selalu gagal menikah dan selalu gagal berumah tangga. Putri juga ingin seperti yang lain, ingin punya rumah tangga yang utuh, ingin punya anak seperti wanita lain. Jadi Putri mohon dengan sangat, tolong ayah akhiri semuanya. Putri mohon ayah batalkan perjanjian itu. Ayah, mohon maaf nak. Ayah tidak bisa mengakhirinya. Guru ayah sudah meninggal dan kitab atau buku bacaan mantra pun sudah hilang. Ayah sudah mencoba, tapi tidak bisa. Maafin ayah nak. Mendengar jawaban dari ayah, seketika jantung serasa berhenti. Apa? Aku harus mengalami ini selamanya? Ucapku dalam hati. Aku benci ayah. Aku benci. Ucapku sambil beranjak pergi dari rumah ayah. Hari dan bulan pun berganti. Aku harus pasrah menerima semuanya. Akibat dari keegoisan orang tua, aku yang harus menanggung semuanya. Banyak sudah yang berusaha mendekatiku, tapi akhirnya selalu pergi tanpa sebab. Sampai di suatu hari, aku bertemu dengan seorang lelaki yang awalnya hanya sekedar teman curhat. Semua masalahku aku curahkan kepadanya, dan alhamdulillah dia mau menerima dan tidak mempermasalahkan masa laluku. Dan akhirnya kita menikah. Pernikahan kami menginjak genap 1 tahun. Akhirnya aku kembali hamil karena aku takut kehamilan ini kembali gagal atau keguguran. Aku memutuskan tinggal di dekat tempat Pak Ustadz yang dulu meruqyahku. Selama kehamilan itu, alhamdulillah tidak pernah bermimpi didatangi sosok itu. Sampai akhirnya aku pun sangat bahagia. Akhirnya anakku selamat dan melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Tapi kebahagiaan itu tidak lengkap karena lagi dan lagi suamiku tiba-tiba menceraikan dengan alasan yang tidak jelas. Tapi kali ini aku tidak mempermasalahkan. Sekarang aku sudah memiliki anak yang sangat aku inginkan sejak dulu. Alhamdulillah, sekarang anakku sudah berusia 3 tahun. Dan sampai menulis cerita ini pun, mimpi itu masih selalu hadir, tetapi tidak sesering dulu. Mungkin alangkah lebih bijaknya aku mencoba menerima semuanya. Dan sekarang aku tidak lagi takut dengan perjanjian itu, karena aku yakin Tuhan akan selalu memberikan perlindungan kepadaku dan anakku. Dan cerita yang ditulis oleh Kalong ini selesai.